CNN Indonesia News Update masih bersama Anda, pemirsa. Jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah Jalaliyah telah menetapkan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah pada Jumat 22 Mei 2020. Ratusan orang dari berbagai daerah datang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Pondok Pesantren Syekh Dalman Daim di Nagori Bandarejo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Para jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah Jalaliyah melaksanakan sholat Idul Fitri di Gedung Utama Pondok Pesantren Syekh Salman Daim di Huta 1, Nagori Bandarejo, Kecamatan Badar Masilam, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Jumat pagi. Digelarnya sholat Idul Fitri setelah Dewan Pimpinan dan Majelis Fatwa Tarekat melaksanakan hisab komariah, melihat hilal atau posisi bulan 2 derajat Kamis sore. Penetapan 1 Syawal tahun Hijriah ini juga sesuai dengan kalender yang dijadikan acuan Tarekat. Mereka sebelumnya juga menetapkan awal Ramadan juga lebih dahulu, yaitu pada 22 April. Jemaah yang hadir melaksanakan ibadah sholat Id jumlahnya lebih sedikit dibanding tahun lalu. Ribuan orang tidak bisa datang karena adanya pandemi COVID-19 dan larangan mudik dari pemerintah. Saya datang dari Medan. Saya kemari dengan keluarga dan kita memang datang khusus untuk berkumpul dengan keluarga besar yang Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah yang ada di sini. Dalam doa bersama yang digelar usai ziarah di makam pendiri tarekat ini, jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah Jalaliyah memanjatkan doa agar pandemi COVID-19 segera hilang dari muka bumi. Maka dalam hal itu, Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah Jalaliyah yaitu membuat satu pernyataan bahwasanya pada hari ini melaksanakan sholat Id bersama. Usai melaksanakan sholat Id dan ziarah kubur, jemaah tarekat saling memaafkan dilanjutkan dengan makan bersama. Meski melaksanakan Idul Fitri lebih cepat, pimpinan dan jemaah Tarekat Naksabandiah Al-Holidiyah Jalaliyah berharap perbedaan itu dinilai bukan sebagai perselisihan tapi sebagai rahmat. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Simalungun, Sumatera Utara. Ya pemirsa, wabah COVID-19 memaksa budaya silaturahmi digital dilakukan pada Lebaran kali ini. Hal ini menjadi celah bagi restoran untuk berinovasi membuat hantaran menu Lebaran yang diharapkan bisa menggantikan silaturahmi langsung dengan keluarga maupun orang terkasih. Sebuah restoran di kawasan Jakarta Selatan menyiapkan paket makan unik untuk menyambut datangnya hari Lebaran di masa PSBB. Set menu bernama Ketupat Kemenangan menjadi paket makanan praktis untuk Anda yang ingin memberikan hantaran hidangan Lebaran. Dalam satu tampah ukuran besar berisi ketupat, opor ayam, empal cabai hijau, telur pindang, kentang balado, sambal ati, dan lodeh pepaya muda. Semuanya disajikan dalam kendil beserta tutupnya, kemudian dikemas dengan plastik dan diikat untuk menjaga higienitas. Masakan tinggal dikirim dengan jasa ojek online tanpa perlu repot memasak sendiri di rumah. Sementara sebuah hotel berbintang di Bandung, Jawa Barat membuat menu spesial rendang ala hotel bintang 5. Premium rendang Padang ini banyak diminati sejak awal Ramadan dengan strategi membuka pemesanan melalui WhatsApp dan dapat dipesan dalam jumlah kecil. Setiap pemesanan premium rendang sudah termasuk nasi kari yang menggugah selera. Dengan mencicipi premium rendang Padang ini, Anda akan merasakan cita rasa rendang yang otentik pada Hari Raya Idul Fitri tanpa harus ke Sumatera Barat. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebagian besar dari kita tentunya tidak asing dengan gangguan kesehatan GERD yang disebabkan oleh naiknya asam lambung ke kerongkongan. Lantas, adakah siasat yang harus dilakukan penderita GERD di bulan Ramadan ini? Pemirsa, mari kita simak ulasannya. Menjalani puasa di bulan Ramadan, terlebih di situasi pandemi COVID-19, pola hidup kita sedikit banyak berubah dan bisa jadi berpengaruh pada kondisi kesehatan kita. Seperti Joanna dan Rizka, karyawan swasta yang sama-sama memiliki masalah kesehatan gastroesophageal reflux disease atau disebut GERD. Kayak misalnya di tenggorokan ini tuh kayak ada cairan yang naik, kayak pahit gitu, cairan naik, kayak pingin muntah. Tapi sebenarnya kamu tuh sadar kalau cairan itu tuh bening. Mulutnya kayak bibirnya tuh ngerasa pahit ya. Jadi bibir aku tuh ngerasa pahit, ngerasa kayak kalau mau makan tuh susah. Yang paling kerasa tuh perut, mual, terus habis itu kayak banyak gas dan nyeri di ulu hati gitu.
kayak di atas perut sedikit itu tuh sakit, panas parah. Kalau lagi parah banget aku bisa sampai muntah. Bulan Ramadan jadi tantangan tersendiri bagi penderita GERD. Mereka harus bersiasat dalam pola makan dan pilihan menu makanan. Jadi aku tuh nyari makanan yang easy to cook. Jadi aku mulai kayak ngeganti misalnya minyak. Nah minyak itu tuh aku mulai ganti jadi olive oil ya, aku ganti buat minyak zaitun. Terus aku juga ngeganti susu aku. Nah itu aku ganti sama almond milk. Pertama aku minum air putih hangat dulu, nggak langsung es. Dan kalau pengen makan nasi, aku juga biasanya dijeda, nggak langsung makan nasi. Dokter spesialis penyakit dalam Fakultas Kedokteran UI RSCM Arif Fahrialsyah mengatakan, GERD berbeda dengan penyakit asam lambung biasa. Penyakit GERD dapat disebabkan oleh pola makan yang salah, seperti senang mengkonsumsi coklat, keju, dan makanan berlemak. Ari menambahkan, beberapa riset membuktikan dengan berpuasa justru asam lambung dapat terkontrol karena pola makan menjadi teratur selama Ramadan. Artinya masyarakat yang kebetulan mempunyai permasalahan GERD ini, maka selama berpuasa Ramadan GERD-nya akan berkurang atau bahkan hilang. Karena apa? Hidupnya lebih teratur, kemudian juga dia tidak mengkonsumsi camilan-camilan tidak sehat sepanjang hari. Kecemasan berlebihan akibat kondisi pandemi COVID-19 juga bisa menyebabkan produksi asam lambung meningkat. Untuk itu, disarankan agar kita selalu berupaya untuk berpikir positif. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, perjuangan para tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 menggugah hati seorang seniman grafiti asal Brazil. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya, jangan kemana-mana.